Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang konsep Object Oriented Programming. Jadi kita kali ini akan membahas diagram state machine ya. Nah, jadi apa sih state machine diagram ini? Nah, jadi state machine diagram ini ya, itu merupakan diagram yang menggambarkan perubahan kondisi state suatu objek dari waktu ke waktu berdasarkan peristiwa ya, atau ya kita bisa menyebutnya sebagai event ya. Nah, tertentu ya. Nah, jadi fokusnya adalah ke objek ini itu kondisinya sedang apa gitu ya. Dan kapan objek ini itu berubah ke kondisi lain ya. Nah, jadi eh, kalau kita perhatikan ya, terkadang suatu objek itu sedang berada di posisi tertentu gitu ya, sedang berada di kondisi tertentu. Tapi karena adanya event ya, karena adanya peristiwa ya, dia bisa aja berubah ke kondisi lain gitu ya. Objek yang awalnya berada di kondisi A, itu berpindah gitu ya, menjadi ke kondisi B gitu kan. Nah, itu disebabkan karena adanya event ini tadi ya. Nah, sedangkan step ini itu buat apa namanya? Buat yang masih belum mengerti ya, step ini itu bisa dikatakan kondisi objeknya saat ini gitu ya. Jadi dia sedang apa gitu. Dia sedang berada di kondisi apa gitu ya. Di kondisi A kah, di kondisi B kah gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai state. Nah, sekarang kita langsung aja lihat contohnya untuk lebih mudah memahami ya. Asumsikan kita punya objek buku. Nah, jadi objek tersebut punya state berikut ya. Nah, mulai dari tersedia, dipinjam, dikembalikan, dan dipesan. Nah, jadi buku ini tuh saat ini state-nya sedang apa? Ya, state-nya tuh sedang tersedia misalnya. Nah, kenapa state-nya eh, bisa tersedia gitu ya? State-nya bisa tersedia itu kenapa? Nah, alasannya tuh karena adanya event. Nah, eventnya apa? Eventnya adalah bukunya dikembalikan misalnya kan, atau bukunya baru nih dibeli gitu ya, misalnya. Nah, jadi bukunya jadi tersedia gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya bukunya itu memasuki step dipinjam, kira-kira kenapa tuh eventnya? Nah, eventnya tuh karena ya dipinjam gitu kan. Nah, ada yang minjam gitu ya dalam jangka waktu tertentu. Nanti kalau sudah dikembalikan, state-nya bakal balik lagi ke tersedia gitu. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini adalah contoh alur perubahan state-nya ya. Nah, pertama kita mulai ya. Nah, pertama-tama bukunya itu tersedia ya. Anggap saja bukunya ini baru kita beli deh dari toko buku ya. Nah, jadi bukunya ini kita beli lalu kita simpan gitu ya. Jadi state-nya pada awalnya itu tersedia gitu ya. Nah, kemudian ada yang minjem nih, kayak teman kita misalnya gitu ya, pinjam gitu kan, buat baca-baca, buat belajar gitu kan, pinjam gitu kan, gitu ya. Nah, maka step berikutnya adalah dipinjam. Nah, jadi dia berpindah dari tersedia menjadi dipinjam gitu ya. Jadi berpindah state-nya gitu kan. Nah, nggak mungkin kan kalau misalnya state-nya awalnya tersedia ya, kemudian setelah dipinjam kok dia masih tersedia gitu kan. Nah, itu logikanya gimana gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah seminggu misalnya, atau ya setelah beberapa waktu itu dikembalikan gitu ya. Nah, ketika dikembalikan, state-nya itu state-nya langsung kembali ke tersedia gitu ya. Nah, eh, jadi kalau misalnya udah dikembalikan, nah, dan bukunya itu kembali ke tangan kita gitu kan. Nah, pastinya state-nya itu balik lagi ke tersedia. Nah, kemudian eh, teman kita ya, teman kita itu pengen beli nih buku kita nih, karena teman kita yang minjem kemarin itu kayak ketagihan lah ya kan, pakai buku kita, jadi kayak pengen dibeli aja gitu ya katanya ya, pengen dipesan gitu kan.
Nah, ketika dipesan, ya udah ya kan, dia bakal berpindah lagi state-nya ke dipesan gitu. Nah, tapi ya teman kita memilih untuk membatalkan pesanannya gitu ya, jadi nggak jadi gitu ya. Awalnya pengen beli tapi nggak jadi gitu kan. Nah, karena kenapa? Karena, mungkin katanya, udah ketemu nih buku yang sama gitu ya di toko buku gitu ya kan, buku yang persis sama dengan, buku yang kita punya gitu kan. Jadi kayak nggak perlu beli punya punya kita lagi gitu kan. Nah, jadi ya udah, dia membatalkan pesanan dan otomatis ya, state yang awalnya dipesan itu berpindah lagi ke tersedia. Nah, seperti itu. Nah, ini ada sedikit keterangannya ya. Nah, kurung siku ya, yang kayak gini nih, tersedia, dipinjam, tersedia, dipesan, tersedia. Nah, ini ya, eee, ini menggambarkan kalau dia itu adalah state gitu ya. Nah, kemudian, tanda panah yang kayak begini itu menandakan perubahan state gitu ya. Nah, kayak gini nih contohnya nih. Nah, dia menggambarkan, perpindahan dari tersedia ke dipinjam gitu ya, perpindahan state gitu ya, dari tersedia ke dipinjam. Nah, kalau yang ini dari dipinjam ke tersedia gitu kan. Nah, seperti itu. Dan yang kurung biasa kayak begini ya, kayak mulai, dipinjam, dipinjam, eee, dikembalikan gitu ya. Maksudnya ya, dipesan ya, pesanan dibatalkan. Nah, ini semua melambangkan dia ini event gitu ya, peristiwa gitu ya. Nah, jadi tanpa peristiwa ini state-nya mungkin ya, itu tetap aja ya kan selamanya ya kan, dia itu tersedia gitu ya. Apa namanya, tanpa adanya event apa-apa gitu ya. Kayak ya bayangin aja ya kan kita punya buku ya kan, eee, tapi nggak ada sesuatu yang terjadi pada buku tersebut. Ya udah ya kan pasti state-nya sama gitu ya, tersedia, ada gitu kan, available gitu kan. Nah pasti kayak gitu ya kan, kalau nggak ada event gitu ya. Nah, kalau misalnya ada event ya kan, misalnya event-nya ya kan, bukunya dicuri misalnya ya. Nah, state-nya tuh berpindah gitu kan, dari yang awalnya tersedia, available menjadi hilang gitu kan. Entah kemana gitu kan state-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, dari contoh tersebut, kita bisa melihat bagaimana buku tersebut keadaannya terus berubah. Ia tidak selalu dalam kondisi tersedia, ya. Melainkan di waktu tertentu, ya, kondisinya itu berubah menjadi tidak tersedia, seperti dipinjam atau dikembalikan, ya, berdasarkan event yang terjadi ya pada buku tersebut. Oke, aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang state machine diagram ya. Sorry ini aku masih kurang maksimal ya pada video kali ini karena aku baru saja sembuh dari flu ya. Sorry ya teman-teman. Oke, tapi setidaknya semoga teman-teman bisa paham ya dengan pembahasan pada video kali ini. Oke, tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.